Pak Idam, ini Anda harus menjawabnya dari perspektif KPU tentu. Jangan-jangan malah saya melihat ini ada potensi KPU seperti apa ya, dizolimi gitu kan secara legal sehingga akhirnya jadi simalakama. Anda melihatnya gimana Pak Idam? Ya, berkenaan dengan hari ini telah dipublikasikan atau dirilas putusan Mahkamah Agung nomor 23P garis miring HUM garis miring 2024. KPU tentunya akan mempelajarinya ya, mempelajarinya secara komprehensif sehingga KPU memiliki pemahaman yang tepat terhadap putusan tersebut. Dan tadi juga saya kebetulan memang setelah mendapatkan publikasi secara resmi di websitenya Mahkamah Agung, saya langsung laporkan kepada Ketua KPU RI. Seperti itu, Mas. Dan memang yang digugat itu adalah Ketua KPU RI dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Ya, ini nanti soal apa isu PKPU 9 2024. Ini kalau bicara tentang teknis sebenarnya kan itu ranahnya di KPU ya Pak Idam ya. Terkait bagaimana menafsirkan undang-undang pilkada itu kemudian diturunkan dalam PKPU. Artinya ini sebenarnya ruangnya KPU. Anda merasa hak KPU itu kemudian diambil alih atau seperti apa kira-kira? Putusan Mahkamah Agung tersebut itu mengubah pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang dimana ya, tidak hanya bicara tentang batas usia tetapi juga menambahkan ya mengenai penentuan bahwa batas usia tersebut itu ditentukan sejak pelantikan. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi bahwa undang-undang ataupun peraturan KPU memang belum mengatur kapan pelantikan ini akan dilaksanakan. Hmm. Memang pelantikan adalah domainnya dari pemerintah. Dalam hal ini kewenangan penuh dari pemerintah dan oleh karena itu menjadi penting bagi KPU ya setelah melakukan pendalaman terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Ya, artinya ketika itu sudah diputuskan oleh MA, apakah KPU masih perlu kemudian menafsirkan lagi putusan MA itu atau langsung membuat turunannya secara teknisnya? Apa sikap KPU sekarang ini, Pak Idam? Putusan Mahkamah Agung tersebut itu sangat eksplisit. Tadi Mbak Titi sudah menjelaskannya ya, karena memang Mahkamah Agung langsung merumuskan Ya. norma yang baru ya sebagai perubahan dari pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020.